Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, aksi seorang pria yang memperlakukan peti jenazah dengan baik saat berada di bandara viral di media sosial. Video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @theawanindra yang merupakan salah satu kabin kru dari salah satu maskapai. Dalam video tersebut memperlihatkan kondisi di mana seorang petugas yang mengurusi masalah bagasi pesawat sedang sibuk dengan melakukan pekerjaannya. Pria yang memakai seragam berwarna oranye itu terlihat berada di dekat sebuah troli besar untuk pengangkut barang. Tetapi salah satu barang yang dimuat di dalam troli besar tersebut ternyata adalah sebuah peti jenazah. Peti jenazah itu tampak dibungkus menggunakan plastik berwarna biru dan tidak diketahui apakah baru akan dimuat ke dalam pesawat atau baru saja diturunkan. Dilihat dari video, kondisi cuaca saat itu tampaknya sedang terik dan panas. Sang petugas berbaju oranye tersebut lalu menarik troli besar yang berisi jenazah itu ke bagian bawah sayap pesawat yang teduh agar terlindungi dari terik matahari yang menyengat. Sepertinya petugas tersebut sengaja meletakkan troli jenazah itu di sana sembari menunggu petugas lain untuk menjemput. Tidak diketahui apakah hal itu termasuk ke dalam SOP dalam menangani sebuah peti jenazah atau hanya inisiatif sang petugas. Tetapi banyak netizen yang memuji sikap dari pria tersebut. Hal itu terlihat dari banyaknya komentar positif dari netizen di video itu. Berita kedua, pemilik jembatan penyeberangan perahu di Karawang yang sempat viral, Haji Endang, membeli sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan menggunakan uang koin pecahan Rp500. Pemilik nama lengkap Muhammad Endang Junaidi itu mengaku membeli mobil untuk kado ulang tahun istrinya bernama Siti Suwarni. Haji Endang datang ke dealer mobil di wilayah Cikampek dengan pakaian sederhana. Haji Endang mengaku awalnya tujuannya ingin mengetahui respon dari para sales di dealer mobil tersebut. Apakah ia akan disambut meski datang dengan mengenakan baju yang jelek dan memakai sendal jepit. Haji Endang menyebut uang-uang receh itu hasil pengumpulan selama 4 bulan dari hasil usaha jembatan penyeberangan perahu di Runam B2. Total ada 133 juta uang receh pecahan Rp500 yang dibawanya menggunakan mobil bak terbuka. Harga mobil Pajero yang dibelinya sekira 600 jutaan rupiah. Sehingga untuk sisa pembayarannya, Endang tetap menggunakan uang kertas biasa. Diketahui Haji Endang dikenal sebagai pengusaha perahu penyeberangan di Dusun Runam B2, Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Kisah ia menjadi viral karena bentuk jembatan penyeberangan unik seperti perahu. Bahkan penghasilannya bisa mencapai 20 juta rupiah setiap hari. Berita ketiga, seorang bocah nyaris tenggelam tergulung ombak di pantai akibat kelalaian orang tua. Dalam unggahan video akun Instagram @memomedsos pada Rabu 6 April 2022, seorang anak hampir hanyut tenggelam tergulung ombak di pantai. Anak tersebut lepas dari pantauan orang tua yang diduga sibuk masing-masing. Diketahui sang ayah sedang sibuk main game dan sang ibu sedang sibuk makan di pinggir pantai. Beruntung seorang warga berhasil menyelamatkan anak yang telah dibawa ombak tersebut. Pada unggahan itu, seorang pria yang sedang mengaktifkan kamera handphonenya untuk berselfie tak sengaja merekam seorang anak berlari ke arah laut. Tiba-tiba anak tersebut tergulung ombak sehingga anak tersebut nyaris tenggelam. Dengan sigap si perekam langsung berlari menyelamatkan anak itu. Diketahui lokasi kejadian di Pantai Paal di Desa Marinsau, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah berhasil diselamatkan, ibu dari anak itu langsung menghampiri anaknya yang berhasil diselamatkan. Tak hanya itu, ibu anak itu yang masih memegang tempat makan berlari menghampiri anaknya sembari berteriak menyalahkan sang suami yang sibuk main game. Berita keempat, kecelakaan tunggal melibatkan sebuah mobil ambulans yang terperosok ke dalam jurang setinggi 60 meter di Tanjakan Eras, Desa Cijayana, Mekarmukti, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada Rabu 6 April 2022 malam, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat dan baru ditemukan pada Kamis pagi. Atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan sopir ambulans selamat dan tengah dirawat di Puskesmas Mekarmukti. Dikutip dari tribunjabar.id pada Kamis 7 April 2022, anggota Satpol PP Kecamatan Mekarmukti, Musa, menceritakan kejadian tersebut. Ia mengatakan ambulans tersebut milik Desa Bungbulang yang hendak kembali sepulang mengantar pasien. Namun saat melewati Tanjakan Eras, ambulans itu tidak kuat menanjak, kemudian kembali mundur lalu masuk jurang. Beruntung sopir ambulans berhasil keluar dari kendaraannya meski harus bertahan semalaman seorang diri di tepi jurang.
Kemudian korban ditemukan sekira pukul 7 pagi. Ia menuturkan saat ini sopir sudah dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di Puskesmas Mekar Mukti. Saat ditemukan, sang sopir sudah berhasil keluar dari kendaraannya dan tengah terkapar lemas di semak-semak belukar. Berita kelima, video menampilkan dugaan percobaan pembakaran rumah dilakukan orang tidak dikenal di Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin 4 April 2022 malam beredar di media sosial. Dalam video yang merupakan rekaman CCTV, memperlihatkan kobaran api menyala dari salah satu rumah warga. Namun sebelum itu, pria diduga pelaku percobaan pembakaran sempat terlihat dalam rekaman CCTV berjalan kaki sambil mengenakan helm. Beberapa kali pria tersebut mondar-mandir di sekitar tempat kejadian perkara. Tidak lama ia menghampiri sebuah rumah sambil terlihat melakukan sesuatu. Setelah selesai melakukan sesuatu, pria tersebut berjalan menjauh dari rumah yang dihampiri tadi dan pergi meninggalkan TKP. Api selanjutnya terlihat meletup di bagian gerbang dan area teras rumah. Tidak lama setelah itu baru terlihat warga datang dan berusaha memadamkan. Kanit Reskrim Polsek Bekasi Timur Ibtu Ompi Indovida membenarkan insiden dugaan percobaan pembakaran di Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Ompi memastikan kebakaran tidak sampai meluas ke bangunan utama rumah. Api hanya menghanguskan bagian plastik penutup pagar. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.